Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan anak yang diampu oleh Bapak Dosen Arifin Ahmad dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pasti menjadi perhatian utama setiap orang tua. Dari gerakan pertamanya, tangisan pertama, hingga kata-kata pertamanya. Orang tua pasti tidak ingin sedikit pun melewatkan setiap masa perkembangan anak. Perkembangan dari seorang bayi yang tidak bisa apa-apa hingga menjadi bayi yang sangat aktif hanya membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Bayi memang mengalami proses transformasi yang luar biasa dan tumbuh dalam fase yang sangat cepat. Setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan dapat menjadi momen-momen baru bagi perkembangan si bayi. Beberapa bayi mungkin dapat mulai mengucapkan kata-kata pertamanya saat mereka mulai berusia 8 bulan, sementara yang lain baru mulai mengucapkan kata-kata pertamanya setelah mencapai umur 1 tahun. Oleh karena itu, perlu menjadi catatan penting bagi orang tua agar tidak terlalu fokus pada pencapaian-pencapaian di usia tertentu saat memperhatikan perkembangan anak. Setiap anak memiliki masa perkembangan yang berbeda-beda, sehingga penting juga bagi orang tua untuk memahami perbedaan sang buah hati. Fase pertama yaitu fase tengkurap. Fase pertama perkembangan anak yang dapat orang tua perhatikan adalah masa di mana anak mulai tengkurap. Mungkin terlihat sepele, tapi nyatanya proses ini merupakan salah satu awal perkembangan yang penting pada bayi usia 3-4 bulan. Proses tengkurap menandakan bahwa lehernya sudah mulai kuat untuk menopang kepalanya. Saat bayi masih menggerakkan badannya untuk tengkurap sendiri dari posisi terlentang. Itu menandakan bentuk koordinasi antara otot tangan dan leher bayi sudah sangat baik. Sebelum bayi mulai tengkurap, biasanya mereka menunjukkan tanda-tanda perkembangan anak, seperti mulai mengangkat kepala, memandang, dan mengikuti pergerakan objek, serta mulai membuka dan menggenggam sesuatu yang mereka raih. Perkembangan tersebut diikuti dengan kemampuan untuk berguling. Setummy time ini, si kecil mungkin hanya bisa mengangkat kepalanya dalam beberapa detik, lalu menundukkan kepalanya lagi. Namun, orang tua tidak perlu khawatir. Otot leher si kecil hanya belum terbiasa menopang kepalanya. Rangsang dia untuk mengangkat kepala dengan memanggilnya atau memainkan mainan anak di depannya. Di usia 3-4 bulan ini, orang tua juga dapat mengajak si kecil bermain dalam posisi itu setiap hari. Dengan begitu, otot lehernya akan terlatih dan lebih kuat untuk menopang kepalanya lebih lama. Menuju usia 6 bulan, si bayi mungkin sudah lebih mahir mengangkat kepala, bahkan bisa menggunakan tangannya untuk menopang badan dan menekuk punggungnya ke atas, sehingga dadanya terangkat dari lantai. Dengan otot leher dan tangan yang terlatih dan lebih kuat ini, akhirnya si kecil berhasil membalikkan badannya dari posisi telungkup ke posisi telentang. Tersebut, si kecil masih belum dapat membalikkan badannya dari posisi telungkup ke telentang atau sebaliknya. Latih si kecil dengan memberikan stimulasi. Contohnya, letakkan mainan kesukaannya di dekat sisi tubuh yang sering digunakan untuk berbalik. Atau berbaringlah agak jauh dari si kecil. Kemudian panggil ia untuk mendekat. Jika si kecil berhasil membalikkan badan, jangan lupa untuk memberikan ia pujian atau tepuk tangan agar ia semakin semangat mengulang gerakan tersebut. Nya adalah fase duduk. Memasuki usia 6-7 bulan, tulang leher dan punggungnya sudah semakin kuat. Pada tahap ini, si kecil mungkin sudah bisa menunjukkan kemampuan untuk duduk, meski belum bisa tegap, terkadang masih terjatuh. Untuk melatihnya, orang tua bisa memberikan sandaran yang empuk agar si kecil merasa nyaman. Awasi si kecil dan jangan lupa untuk menaruh bantal di sekitarnya supaya bila ia terjatuh,
kepalanya tidak terbentur terlalu keras. Pada fase ini, orang tua juga dapat memperhatikan perkembangan anak lainnya seperti menggapai kakinya saat tertidur, mulai memindah-mindahkan barang dari satu tangan ke tangan lainnya, dan membuat gerakan seperti berenang saat ia tengkurap. Secara perlahan, anak akan bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Ia akan terlatih untuk menyeimbangkan diri dengan mencondongkan tubuh dan bertopang pada satu tangannya, sehingga ia tidak perlu lagi sandaran atau orang tua tak perlu lagi menopang badannya. Pada fase perkembangan anak ini, yang juga bertepatan dengan fase empati, orang tua dapat membiasakan si kecil duduk di kursi bayi, kurangi frekuensi menyuapi si kecil dengan menggendongnya, karena waktu makan ini bisa menjadi kesempatan anak untuk berlatih duduk. Fase merangkak. Dalam salah satu fase penting dalam perkembangan anak ini, orang tua dituntut untuk lebih perhatian pada si kecil. Sebab, saat fase ini, anak akan berlatih untuk mengkoordinasikan otot tangan dan kakinya dengan meletakkan kedua tangannya di depannya saat posisi duduk. Si kecil akan mulai mendorong badannya maju mundur dengan tangan dan lututnya. Lama-kelamaan, ia akan menyadari gerakan itu dapat membuatnya bergerak maju dan berpindah ke tempat satu ke tempat lain. Ini juga, bayi mulai mengembangkan kemampuan untuk memberi makan dirinya sendiri. Mereka berlatih untuk memegang erat benda-benda kecil yang biasanya dimasukkan ke mulut mereka sendiri. Bayi di sekitar umur ini juga kemungkinan sudah memiliki kemampuan untuk menyuarakan 1-2 kata seperti mama atau papa. Mereka juga mulai menunjukkan aktivitas menunjuk sesuatu barang untuk mendapatkan perhatian, serta menirukan aktivitas orang tua saat bermain dengan objek tertentu, misalnya pura-pura menelpon. Untuk mendukung perkembangan anak di masa ini, ciptakan aktivitas merangkak yang menyenangkan dengan cara meletakkan mainan favorit si kecil di luar jangkauan tangannya, atau menggulirkan bola di depannya, agar ia bergerak untuk mengambilnya. Cara lain yang bisa orang tua lakukan adalah dengan membuat terowongan sebagai jalan bagiannya untuk merangkak. Fase berjalan. Si kecil sudah mendekati usia 1 tahun. Tandanya, ia akan memasuki fase berikutnya dalam perkembangan anak, yaitu berjalan. Masing-masing anak memasuki fase ini pada waktu yang berbeda. Ada anak usia 11 bulan sudah bisa berjalan, tapi ada juga yang hampir usia 2 tahun baru bisa berjalan. Orang tua tidak perlu terpaku dengan anak lain. Perkembangan anak dapat berlangsung berbeda-beda pada setiap anak, karena setiap anak istimewa. Orang tua hanya perlu rajin melatih anak berjalan dengan cara memegang kedua tangannya atau dititah. Sebisa mungkin, si kecil tidak memakai alas apapun agar otot kakinya semakin kuat, dan sensor kakinya bisa merasakan struktur alas yang diinjak oleh kakinya. Di fase perkembangan anak ini, kemampuan spasial anak juga akan semakin terlatih, sehingga saat ia sudah bisa berjalan atau berlari, ia sudah bisa melakukannya dengan baik. Resiko tertabrak benda di sekelilingnya pun akan semakin kecil. Di usia setelah 1 tahun, anak sudah memasuki fase perkembangan anak selanjutnya, yaitu dari bayi menjadi balita. Oleh karenanya, anak akan menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang mulai dimiliki oleh anak balita. Di antara perkembangan tersebut adalah si anak mulai aktif bermain. Orang tua dapat menstimulasi perkembangan anak dengan menggunakan beberapa mainan yang dapat melatih proses berjalan belajar si kecil. Orang tua bisa memulainya di area yang kecil lebih dulu. Orang tua juga boleh menggunakan bantuan mainan yang dapat didorong sambil berjalan,
supaya suasana belajar berjalan jadi lebih menyenangkan. Terus, beri ia semangat untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dan biarkan ia mengeksplorasi berbagai tempat dengan pengawasan orang dewasa. Sekian video yang dapat saya sampaikan, sekilas materi tentang fase perkembangan anak. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.